seberapa sering kita bangga gitu dengan brand lokal dan juga budaya lokal ya, tapi agak takut untuk bawa ke level yang tahapannya internasional. Nah, kalau bisa dibilang nasionalisme kita agak nanggung, terus globalisme sebagai orang yang cenderung globalis itu agak apa ya, setengah-setengah gitu. Konteks cinta tanah air kan termasuk juga cinta produk-produknya kita. Itu sudah jelas di pasal 27 ayat 3 UUD 45 ya. Jadi berhak dan wajib setiap warga negara. Konteks bela negara nggak hanya angkat senjata aja gitu. Jadi juga angkat dompet untuk belanja produk dalam negeri. Betul? Betul. Salah satu contoh soft power negara lain ke Indonesia itu sebenarnya melalui program beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri kalau kita memandang dari sudut pandang pertahanan itu sebenarnya soft power. Bagaimana dia mempromosikan, dia promosikan negara. Jadi kan karena kan di Indonesia ada istilah tangan yang memberi, tangan yang memberi kan lebih baik daripada yang menerima. Otomatis yang tangan di menerimanya akan selalu mengagungkan, menganggap pemandangannya selalu baiklah terhadap yang memberi. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast penting nggak penting. Penting nggak pentingnya video hari ini tergantung gimana cara kamu nyikapinnya. Aku Dias Mesa, welcome back to Casting Podcast penting nggak penting. Kalau kita pikir-pikir ya, ini seberapa sering kita ya selaku orang Indonesia yang terlalu menggandrungi gimana tren-tren luar kayak Korea, tren Jepang, tren Barat ya, dancer segala macam tuh merebak di mana-mana. Dibandingkan kita ingat dengan tren yang ada di Indonesia. Nah, atau sebaliknya deh, seberapa sering kita bangga gitu dengan brand lokal dan juga budaya lokal ya, tapi agak takut untuk bawa ke level yang tahapannya internasional. Nah, kalau bisa dibilang nasionalisme kita agak nanggung, terus globalisme sebagai orang yang cenderung globalis itu agak apa ya, setengah-setengah gitu. Akhirnya kehilangan arah. Oke. Kita akan ngomongin gimana nasionalisme juga globalisme ya hari ini barengan dengan Ketua KNPI Buleleng dan juga Asisten Operasional Kasmen Ugrasena. Selamat datang kalian semua, selamat datang. Terima kasih. Semangat. Ini kalau kita ngebahas soal nasionalisme dan juga globalisme ya, kita kan nggak pernah ngerasa. Bahkan kita nggak pernah tahu nih kita udah di bagian yang mana, udah full belum sebagai orang yang bangga dan cinta dengan produk lokal dan juga sebagai bangsa Indonesia ya. Apakah kita sudah mendukung produk kita keluar atau malah sebaliknya kita mendukung produk luar di Indonesia ya kan? Tapi ini sebelum kita ngobrol lebih panjang ya untuk beli Parma sendiri juga ada Arma sendiri nih, kita spill dulu dong kira-kira nih untuk brand lokal yang kita pegang ya. Kita nggak spill brandnya, tapi lebih ke kalau item fashion ya. Taneng. Nah, gelang Tridatu dan gelang perak asli Bali. Mantap. Orang Bali harus menggunakan made in Bali. Nah, itu dia tuh ya. Kita angkat brand lokal kita keluar. Karena kalau bisa bilang kan yang di luar nih turis-turis pada suka ke Bali kadang-kadang nyari pernak-pernik. Betul. Ya kan? Betul. Baju fashion mereka lebih ke unik nih, Bali ah. Betul. Nyepi pun di Bali. Pengen tahu nih nyepi gimana di Bali. Orang luar aja demen produk kita, masa kita sendiri nggak suka produk kita sendiri kan? Itu dia. Karena suka lupa kita untuk nyimbangin itu ya. Darma gimana Darma? Kalau saya sama ini juga. Gelang juga. Lokal. Tolong coba di-spill di kamera. Ya, ini gelang Tridatu, udah lokal. Ya baju dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya lokal. Semuanya lokal. Dengar-dengar Darul katanya ada bisnis impor juga. Ya, sebenarnya bekerja di perusahaan itu. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan namanya Bali Organic Subak. Jadi kami
konsentrasi adalah mengekspor produk-produk lokal, terutama buah segar. Wow, Manggis, salak itu sudah go internasional. keren sih. Tepuk tangan dong. Mantap. Keren. Cuman kalau kita bahas lagi ya lebih dalam, karena kan fenomena pasti ada dong di anak muda ya. Fenomena bangga akan produk lokal versus tren belanja barang impor. Nah, ini kalau kita bahas lagi, apa ini beneran nasionalis kalau mencari konsumsi kita masih global minded, tapi murah oriented gitu. Itu kita beneran nasionalis nggak kalau kayak gitu? Dari Pak Parman dulu. Ya, sebenarnya kalau bicara nasionalisme kan kompleks ya. Yes. Jadi kita melihatnya dari berbagai sudut ya. Kalau ada istilah di bela negara, ya kita bagaimana ada konteks Ipolek Sosbud Hankam ya. Bagaimana ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Termasuk yang kalau kekiniannya tambahan dari saya keselingdikteknya, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan teknologi. Ya. Digital. Nah, kalau bicara cara ekonominya ya pasti kalau ketika kita mengaku ya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki jiwa patriotisme ya, karena dalam sisi bela negara kan ada patriotisme, nasionalisme, wawasan kebangsaan, cinta tanah air kan. Nah, itu konteks cinta tanah air kan termasuk juga cinta produk-produknya kita. Itu sudah jelas di pasal 27 ayat 3 UUD 45 ya. Jadi berhak dan wajib setiap warga negara. Konteks bela negara nggak hanya angkat senjata aja gitu. Jadi juga angkat dompet untuk belanja produk dalam negeri. Betul? Nggak cuma perkara kita apel setiap hari Senin, 17-an, bendera di motor, nggak gitu ya. Betul. Lebih kerasa dan juga cara kita untuk apa ya, melestarikan juga bersahabat dengan budaya, termasuk hal yang memang sifatnya lokal. Serius. Kalau Dharma lihat itu gimana tuh? Kan anak muda lebih kebentur ya. Iya. Wow. Gimana nih? Gitu kan? Nah, itu juga. Kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, saya juga cukup bingung ya sama teman-teman di luar sana yang masih senangnya pakai barang luar, tapi dari segi mungkin kemampuan ekonominya tuh belum capai. Pas-pasan lah. Maksudnya harusnya lebih sadar diri lah. Karena menurut saya pribadi, saya bukan anti dengan produk luar, tidak. Betul. Tapi merasa tahu diri. Bagi saya nyaman menggunakan barang itu masih barang yang baru. Kalau saya mindsetnya begini, lebih baik saya beli brand lokal dia baru daripada saya harus ngetrif baju bekas lebih branded. Karena bagi saya ya bekas, baru ya baru. Seperti itu. Karena kan kita nggak tahu di dalam baju bekas itu, barang bekas itu ada apa. Tapi saya tidak mengucilkan bahwa usaha thrift itu tidak baik atau bagaimana. Tapi kalau menurut saya dari segi rasa nasionalisme kan kayak logika aja, ada barang baru, ada barang bekas, lebih murah barang baru kok, ngapain sih berburu barang bekas kan? Seperti itu, yang namanya bekas kan pasti bekas. Seperti itu. Bagi saya sih lebih ke situ sih. Itu yang masih kurang habis pikir aja sama teman-teman yang lain. Tapi kalau saya pribadi, semua barang saya lokal kecuali ya seperti gadget. Gadget kan memang ya yang lokal belum banyak lah seperti itu. Mungkin kalau nanti ke depan ada brand lokal yang benar-benar Indonesia banget ya, kita dukung juga. Kita bergeser. Iya. Seperti itu. Karena kan realistis ya. Iya, harus realistis. Realistis, terus kita juga paham kok kalau brand lokal banyak yang bagus-bagus. Betul. Dan bahkan ekonomis juga. Iya. Gitu. Jadi untuk penting yang di sana. ukuran penghasilan yang masih pas-pasan sih, Betul. tinggal dipilih aja. Tinggal pilih Brand aja. lokal mana nih yang ini tahan loh, udah berapa tahun? Ini ya. Pakai mandi, pakai apa Mandi, terus ya, betul. olahraga. Cuma belum ke apa aja kali ya Iya, di betul. medsos Betul. juga di platform penjualan gitu. Itu Iya. sih, itu sebenarnya siapa lagi yang bisa ngelakuin kalau nggak kita. Iya. Kalau udah tahu bagus ya kita publish aja. Betul. Gitu. Tanpa dibayar pun demi brand lokal ya. Gitu. Jujur aku sepatu Iya. ini loh, ini Iya. banyak yang pengen punya. Ini pun lokal juga. Iya. Gitu. Memang nggak mudah sih Dias ya. Dan Iya, juga, pertama ya kita melihat regulasi. Kalau saya sih melihatnya regulasi yang pertama, kedua juga bagaimana tren yang bisa dipungkiri. Kita ini tidak hanya sebagai warga Bali, warga Indonesia, tapi warga dunia. Kan itu. Kemudian juga iklim usaha. Ya, jadi kalau regulasi ya mungkin ini sifatnya kompleks ya, pentahelix. Ada peran pemerintah, peran dunia usaha, peran akademisi, peran media juga seperti NRI, termasuk juga komunitas. Nah, kita anak-anak muda yang juga memang memiliki
likeness. Nah, regulasi ini juga penting. Bagaimana memproteksi misalnya produk-produk dalam negeri. Bagaimana juga istilahnya memberikan kesempatan change kayak Dharma ini luar biasa kan. Itu maksudnya anak muda figur yang kalau kita lihat ya, kalau di lingkungan kampus kan ada dua kategori mahasiswa, ada yang job seeker, ada yang job creator. Itu dia. Kalau job seeker kan pemikirannya setelah tamat gimana nyari kerja. Nah, ini contoh bagus Dharma kan bagaimana menjadi job creator. Mungkin dari kuliah pun sudah mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi entrepreneurship ya, itu semacam itu. Nah, selain itu tren. Nah, tren ini harus dibentuk memang. Dan ini merupakan, kalau saya sih menganggapnya kolektif. Nggak bisa hanya individu-individu. Kolektifnya apa? Komunitas. Termasuk juga institusi, pemerintah, swasta. Contoh, kita di Bali sejak berapa tahun yang lalu kan sudah mulai setiap hari Selasa menggunakan Enda. Nah, itu kan contoh kombinasi regulasi juga. Ada regulasi dari pemerintah yang mewajibkan, dan bukan hanya di pemerintahan provinsi atau kabupaten kota atau instansi-instansi OPD. Ini kan semua sudah menyebar semua kan, pakaian-pakaian kan. Kami di kampus, hari Kamis swasta, hari Kamis juga pakaian adat misalnya. Nah, itu contoh bagaimana ibaratnya regulasi memberikan protek. Nah, kemudian itu akan jadi tren. Tren itu akan menjadi ya pasti dunia bisnis kemudian berkembang. Ingin menentukan pencirian anak muda yang bisa membuat menarik lah. Itu kan kita kalau ngebahas produk ya, kita bahas brand segala macam. Tapi kalau secara keseluruhan gitu ya, kalau kita lihat juga di zaman digital sekarang, sebenarnya nasionalisme itu dalam bentuk nyatanya di era digital itu sebenarnya kayak gimana sih? Memang di era digital bisa dikatakan sulit. Ya, kita untuk bagaimana menjaga nasionalisme, karena itu tadi infiltrasi budaya asing. Distraksi banyak. Distraksi banyak. Kalau saya mengistilahkan era sekarang ini kan, ya mungkin publik juga sudah tahu kita pada disruption era atau era ketidakpastian, di mana cepat sekali ada perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang mempengaruhi juga negara kita nasionalisme. Termasuk juga ada saya mengistilahkan era VUCA sekarang, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, baru nih bagi aku ya, itu cukup asing. Nah, kalau asing juga silakan pelajarin. Jadi istilahnya serba ketidakpastian. Kalau saya sederhanakan ya, istilah VUCA ini ya, ketidakpastian global, yang mana kita ini harus punya karakter prudent, hati-hati, dan agile. Satu sisi harus lincah juga untuk menyikapi. Ketidakpastian apa? Regulasi. Jangan jauh-jauh dah. Kemarin misalnya pandemi COVID-19. Kalau saya sih mohon maaf mengistilahkan seperti istilahnya pandemi itu datang tidak diundang, pulang apa? Ayo, ayo, ini lokal genius loh. Jahe Langkung. Jahe Langkung kan gitu kan. Serem ya kalau bahas Jahe Langkung. Sekarang kan trennya film-film horor kan. Iya, betul. Nah, itu contoh. Itu kan nggak ada yang bisa kita pahami kok bisa tiba-tiba terjadi. Kemudian yang terbaru lagi Amerika sekarang Presiden Trump menerapkan, karena American First ini menerapkan reciprocal itu menerapkan tarif yang tinggi untuk barang-barang impornya 32%, walaupun sekarang ditunda untuk sementara. Ini kan ujuk-ujuk gitu loh. Kita nggak nyangka tiba-tiba seperti itu. Dan harus siap. Contoh Dharma yang nanti harus emang ekspor bahan-bahannya kan, sayur itu pasti sudah berpikir dari sekarang. Betul. Karena harga otomatis akan tinggi ketika dijual di Amerika dengan harga sebelumnya, harga sekarang nambah 32%. Kan lumayan untuk marketingnya. Walaupun tidak hanya kita berat, mereka di sana pun berat juga yang menjual kan, yang sebagai suppliernya di sana. Itu contoh bahwa ketidakpastian global ini luar biasa. Belum lagi kita sebagai anak muda ya, proxy war itu. Anak muda mungkin merasakan proxy war, bahwa situasi ini ya kita proxy war itu unstate war. Jadi perang bukan dengan negara. Kalau dengan negara kan udah jelas, misalnya Rusia, Ukraina, kan misalnya itu udah jelas, Israel, Palestina misalnya. Walaupun kita tidak ingin lah, kita kan negara yang ingin damai gitu ya. Salah satu negara yang mendukung penuh kedamaian dunia. Gitu. Nah, kita istilahnya kan melihat situasi-situasi itu juga yang mempengaruhi juga faktor-faktor ekonomi ya, termasuk likeness dari masing-masing anak muda kita gitu. Ya, bahkan kalau tadi disinggung soal thrifting ya, anak orang lagi, anak di luar negeri ya, dari Indonesia, itu juga kan lumayan mereka ngevlog, tinggal di New York, tinggal di Eropa segala macam. Syukurnya mereka memang bawa brand Indonesia ya segala macam. Cuma kalau tanggapan dari Dharma atau dari Parma,
terkait mereka yang tinggal di luar negeri, ya nyaman di sana, bahkan pulang ke Indonesia jarang. Bagaimana tanggapannya? Iya. Tentang nasionalisme dan juga globalisme ini. Kalau dari saya pribadi emang cukup sulit ya, mau berusaha mengerti lah rasanya, karena kan kalau saya nonton di YouTube atau di media sosial lain tuh teman-teman yang pergi ke luar negeri itu biasanya karena satu tidak dapat lapangan pekerjaan yang baik di Indonesia, atau mungkin punya traumatik yang mendalam terkait dengan governmentnya dia selama di Indonesia, mungkin bikin apa faktor ya, banyak faktor lah. Akhirnya di sana mungkin merasa lebih baik, merasa lebih dari segi penghasilan, karena kan sekarang kita tahu mata uang kita kan juga lumayan dibandingkan dengan dolar kan lumayan sangat-sangat turun jauh kan. Nah, tetapi juga dari segi nasionalisme saya berpikir lebih baik seperti ini. Oke lah, kita menghabiskan masa muda, masa produktif kita, karena kan kita juga harus realistis juga. Kita butuh di Indonesia kan juga kita butuh biaya segala macam. Alangkah baiknya mungkin ketika di luar negeri kita berkarya, mungkin mencapai posisi atau punya wawasan yang lebih di sana. Ketika sudah mencapai batas, kan pasti di luar negeri kan ada batasnya, misalnya batas usia, mungkin tidak laku lagi kita di sana. Saya yakin ketika pulang kembali di Indonesia itu apa yang sudah kita lakukan di sana kalau dikembangin lagi di Indonesia itu sesuatu. Karena bagi saya tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Tapi nih ya, untuk mereka yang tinggal di luar nih ya, Beli Parmo ya, mereka harus gimana? Selain memang membawa brand Indonesia, mereka harus gimana supaya tetap nasionalis, tapi dia di luar negeri? Apa yang mesti mereka lakukan? Oke, saya menyinggung awal mungkin yang lagi rame ya, kabur aja dulu. Nah, itu hashtag lagi. Hashtag loh, kabur aja dulu. Kalau saya sih melihatnya kita berpikir positif aja. Dan ini kabur aja dulu sudah dari yang lalu-lalu kok banyak yang kabur dalam konteks ya, kabur yang positif loh. Betul. Nah, pemuda-pemuda Bali terkenal loh, ya. Sebagai pengayar tangguh, betul. Pengayar tangguh Bali sangat terkenal dari sisi jumlah, quality maupun quantity. Nah, itu sudah jangan ditanyakan lagi lah. Etos kerja, disiplin, bagaimana juga kerja keras, kerja cerdas, knowledge-nya, experience-nya, grooming, attitude. Nah, kita pemuda Bali dari dulu sangat terkenal, makanya nyambung terus dari sisi jumlah kita nggak kalah dengan juga yang dari negara-negara lain. Why not? Menurut saya, why not? Kenapa enggak? Cari, keruk dulu dolar, keruk dulu euro, keruk dulu apapun mata uang di sana, sebanyak-banyaknya, balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Bangun Bali, bangun keluarga, bangun diri, buka usaha. Kita kan ingin, seperti tadi kan, kembali paradigmanya job creator, kewirausahaan. Karena dia, jumlah wirausahawan kita, utamanya muda, di Indonesia masih kalah jauh. Don't say Asia lah, let's say Asia Tenggara lah, dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand kita masih jumlahnya masih jauh persentasenya. Walaupun sekarang sudah mulai agak meningkat lately tahun ini. Nah, cuma ini yang kita kejar dan rata-rata kan ya syukurnya seperti itu. Walaupun tanda kutip tantangan banyak juga terjadi di kapal, di darat, macam-macam lah ya. Tantangannya menahan rindu itu. Menahan rindu dengan kalau pelariannya nggak tepat. Itu kan. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Tapi banyak success story-nya banyak sekali. Bangun ke sini bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, punya tabungan, punya deposito, nyekolahkan anak, bantu orang tua segala macam, bantu keluarga, kakak adik segala macam. Luar biasa sekali sebenarnya. Jadi why not? Konteksnya lebih positif, cari sebanyak-banyaknya, balik kembali, bangun Bali, bangun Indonesia, dan kemudian produk Nah, ini kita belajar. Contoh, orang Jepang datang berlibur kemanapun, termasuk ke Bali, pasti bawa kimono. Nah, itu menandakan identitasnya dia. Saya dari Jepang. Nah, kalau pernah kita ke Jepang, pernah ke China, pasti abjad tulisan misalnya petunjuk arah jalan apapun tetap tulisannya kanji apa daerahnya dia. Itu kecintaan, cinta tanah air itu sudah termasuk bela negara. Sudah masuk. Nah, kita kenapa orang Bali misalnya ke sana ya tetaplah misal kita punya style adat, tradisi yang kita bawa, kita tunjukkan. Ini contoh contoh juga. Saya contoh ketua KNPI saya KNPI kan nasional ya di seluruh Indonesia yang sama kayak Menwa juga. Tapi Bali saya selalu identik harus pakai udang. Nah, pencirian itu salah satu contoh kemanapun, going to anywhere. Nah, itu contoh
yang keluar negeri cari sebanyak-banyaknya, tapi identitas tunjukkan kita Indonesia. Dan jangan mau direndahkan. Betul. Nah, itu sering terjadi. Jangan malu juga. Jangan malu juga. Apa contoh? Saya sebelum jadi dosen, ya saya pernah kerja di Singapura. Saya pernah internship. Wow. Nah, jadi istilahnya paham juga. Mohon maaf nih bagaimana teman-teman ya zaman itu lah, apalagi anak-anak muda biasa adalah saling ejek. Ada yang teman dari Malaysia, teman dari Filipina, teman dari Singapura, negara lu gini. Saya aja pernah dianggap Indonesia, kamu di rumahnya atapnya genteng ya? Come on. Kabel-kabelnya bagaimana? Kabel-kabelnya banyak segala macam. Di bawah dikiranya kita masih rumahnya, maaf lah, atap apa dari kelapa itu loh. Iya. Sebagian yang nggak tahu gitu. Dikiranya seperti itu. Ini bahasa Bali nyampang. Iya. Nyampang. Belum tahu. Bahkan nggak tahu mereka Bali termasuk Indonesia. Dan juga sudah maju loh Bali kita ini. Nah, itu contoh lah, rumah-rumah di sana dianggapnya seperti itu. Nah, itulah yang harus kita counter gitu loh. Ketika kita misalnya keluar, termasuk Dharma juga, produk-produk kita kan sudah bisa keluar kan udah unggul sekali sebenarnya. Nggak kalah produk kita. Nah, itu yang harus, ya maksudnya nasionalisme dalam konteks itu bentuk bela negaranya gitu. Lebih dikuatin lagi gitu ya. Tapi dari pembahasan kita sebelumnya itu menunjukkan boleh silakan. Minum ya. Silakan. Kalau menurut Dharma nih, itu dari sekian kita bahas tadi ya soal nasionalisme juga globalisme gitu. Termasuk nggak sih kalau nasionalisme mundur, globalisme maju gitu? Termasuk nggak? Kalau termasuk, gimana tuh? Apa pandangan Dharma soal itu? Kalau pandangan saya ya, sebenarnya nasionalisme, globalisme itu tidak bisa istilahnya jadi dua kutub yang berbeda. Jadi kita bagaimana memanfaatkan perkembangan di era globalisasi ini, tapi dengan rasa nasionalisme kita. Kayak mengkombinasikan itu ya sebenarnya. Karena kan di era sekarang tuh lebih era yang kolaborasi. Nah, semuanya kolaborasi. Contoh kalau di tempat kerja saya pun juga begitu. Kalau tidak berkolaborasi, ya mungkin pada saat pandemi kita selesai. Ya. Betul. Kolaborasi, lebih mengedepankan kolaborasi tanpa menghilangkan identitas kita. Penting menjaga identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, disitulah kita sudah menunjukkan jiwa nasionalisme kita. Itu dia. Memang sih lumayan sering kejadian ya, dan viral pun di beberapa media sosial, Instagram, TikTok segala macam. Memang beberapa orang memang nunjukin kalau sebegitu agak kurang percaya gitu dengan produk Indonesia atau bahkan orang-orang Indonesia. Bahkan kemarin juga kan yang rame dan viral itu malah orang luar ketika tinggal di Bali, mereka selain bawa budaya mereka juga kadang-kadang tidak menghormati, tidak menghargai isi Bali bagaimana, budayanya bagaimana. Ya semoga sih nggak kejadian lagi ya beli ya, karena dulu kan sempat banget tuh yang namanya nyepi, keharmoniannya diganggu. Semoga sih udah sekarang lebih ketat lagi gitu ya. Karena banyak kok pihak yang memang nasionalis dan dia ingin menunjukkan, cuman karena faktor tertentu jadi kehambat. Gitu kayak gitu. Nah, kalau Dharma sendiri ya, yang memang sebagai asisten operasional Kasman Ugrasena, dari perspektif keamanan gitu. Betul. Ini gimana globalisasi ini bisa jadi ancaman soft power ke dalam negeri sendiri? Nah, ini berbicara soft power ini ya, sebenarnya sudah masuk di Indonesia. Kalau dari kalangan kita kan di Menwa berarti kan ngomong terkait mahasiswa, di kalangan mahasiswa. Salah satu contoh soft power negara lain ke Indonesia itu sebenarnya melalui program beasiswa luar negeri. Beasiswa luar negeri kalau kita memandang dari sudut pandang pertahanan itu sebenarnya soft power. Bagaimana dia mempromosikan, dia promosikan negara. Jadi kan karena kan di Indonesia ada istilah tangan yang memberi, tangan yang memberi kan lebih baik daripada yang menerima. Otomatis yang tangan di menerimanya akan selalu mengagungkan, menganggap pemandangannya selalu baiklah terhadap yang memberi. Jadi nanti begitu dia keluar negeri, misalnya mungkin dia ke Jerman, karena di sana kan memang kuliahnya gratis, mungkin transportasinya maju, maka dia akan bilang, enak ya di sini ketimbang di Indonesia. Jadi bahasanya dia di luar negeri selalu lebih baik di sini, lebih baik di sini, lebih baik di sini. Padahal sebenarnya kalau dari segi akademisi kan kita tidak bisa melihat itu hanya dari situ aja. Ya, memang cukup sulit yang membendung soft power ini. Misalnya kalau sekarang nih, yang lagi ini kan drama-drama Korea itu kan sudah jadi sekte lagi tuh, anak-anak K-pop itu sendiri. Nah sebenarnya
kalau menurut saya pribadi itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kayak belajar K-pop itu tidak masalah. Tetapi mulai mencampurkan atau mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan norma kita di rumah, adat-adat kita bergeser dengan ini budaya Korea. Misalnya makan di rumah, oke lah makan nasi campur. Ada kimchinya nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan misalnya makan bakso ada kimchi, lumayan juga itu. Makan bakso pakai sumpit. Makan bakso ada yang nggak bisa pakai sumpit nggak di sini nih? Nasi goreng pakai sumpit kan, lumayan juga itu. Itu kita makan sumpit pakai nasi nanti. Karena kalau ngomongin sumpit nasi kan memang beda. Dari Jepang nasinya udah beda. Beda sama Indonesia. Pakai sumpit lari semua nasinya. Mencar semua nasi itu. Makannya lama. Iya lama jadinya. Orang konten di luar cenderung hal-hal minor ini yang nggak diperhatiin. Betul. Jadi mereka kayak konten terus bandingin Indonesia dengan luar negeri. Betul. Tanpa mereka sadar kalau itu justru ngejual negara orang. Iya. Secara tidak langsung dia sedang mempromosikan kelebihan di negara lain daripada negara dia. Ya meskipun ada sisi positifnya, kita kan selalu berusaha memandang positif. Betul. Nah, mungkin dia seperti itu, harapannya mungkin pemerintah melihat, di luar negeri lo bisa seperti ini. Apakah mungkin kita bisa mencoba? Itu positif. Itu positifnya. Tapi kan namanya orang mungkin dengan daya intelektual kan berbeda-beda. Tapi kan seperti biasa di Indonesia ini kan hal yang negatif tuh cepat sekali naiknya. Makanya kan sekarang beberapa metode marketing bisnis penjual kan pakai isu negatif dulu, baru di belakang kasih positifnya. Yang penting kan sudah dapat ininya dulu gitu. Udah namanya ada dulu. Betul. Gitu. Kelebihan dari fenomena juga fase ini sebenarnya kan orang lebih mudah ya. Kalau globalisme atau lebih ke globalis itu orang tuh lebih gampang kerja tanpa keluar rumah. Kan? Betul. Bahkan ada yang kerja untuk perusahaan di luar negeri gitu. Mereka tinggal kerja di sini aja. Betul. Kayak lebih ke digital nomad ya. Juga lebih ke kerja remote global gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu nih misalkan, gimana sih caranya biar kita nih sebagai warga Bali, Indonesia juga tuh tetap go international. Tapi kita nggak jadi lost citizen gitu. Nggak kehilangan ID kita sebagai Indonesia. Selain tadi disebutin kalau yuk kita lama-lama di situ pulang dengan ilmunya berkembang di Indonesia. Tapi kan nggak sesimpel itu ya. Betul. Jadi banyak orang yang mungkin masih setahun di sana, 2 tahun di sana, tapi dia nggak mau. Aku nggak mau nih disebut orang yang lupa diri. Jadi hal-hal yang mungkin mereka lakuin itu sebenarnya yang paling spesifik tuh apa tuh beli Parmo? Memang di dalam bela negara sih harus ada pride-nya juga ya, kebanggaan harus kita punya dulu dari dalam diri ya, bahwa kita bangga sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, inside ya. Ketika keluar wherever we are, dimanapun kita ya kita selalu berbangga, walaupun ada tempat, ada situasi yang mungkin jauh lebih menarik. Kita nggak bisa pungkiri ya, kita objektif aja lah ya. Kita pakai SWOT analysis lah, kita ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat ya, ada lebih kurang, ada peluang dan tantangan juga ya. Itu yang kita pelajari, kita lihat ya. Kalau seperti itu sih kita pakai pola yang selama ini negara-negara yang sekarang sudah mulai maju itu pola ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Itu pentingnya. Ini penerapannya banyak ya? Penerapannya banyak. Kita pakai best practice lah ya, negara-negara yang sudah maju. Contoh Jepang. Produk Jepang dulu tahun 60-an kan dibandingnya kan gitu kan. Otomotif, elektronik, kenapa? Rentan, cepat rusak ya, maintenance-nya mungkin sulit apa segala macam. Dulu bayangkan ya, kita kan belum tahu lah ya 67 bulan, tapi dengar-dengar lah dari ortu, dari generasi sebelumnya ya. Generasi senior. Iya. Kita kan junior semua nih. Kita paling muda kan? Betul. Dukung aja. Jadi malu. Rasa malu. Nah itu ID Indonesia. Oke, jadi kendaraan mobil dulu kan terkenal Amerika, Eropa kuat. Tahan, durable segala macam ya. Bisa digunakan di mana saja medan. Jepang lah masuk ya, semua kan menganggap remeh ya, karena saya nggak boleh nyebut merek ya. Nah itu berapa lah dulu namanya roda 2 maupun roda 4. Tapi akhirnya terbukti karena apa, mereka ATM, amati, tiru, modifikasi. Terakhir yang lately lah China, ya betul. China sekarang kan juga sudah luar biasa. Ini kan yang perang terjadi ya, kita masih nonton juga kan antara dua negara adidaya ini kan, Amerika dan China ini perang itu tadi tarif
karena memang ada neraca perdagangan yang agak jomplang dirasa oleh Amerika. China kan sama, ATM juga. Mereka meniru juga, luar biasa teknologinya, infrastruktur bangunan, wah luar biasa. Nah itu yang kita bisa coba pakai. Mulai dari brightness. Mereka mulainya dari mana? Dari brightness. Mereka belajar kemana-mana loh. Iya betul. Iya kan, anak-anak Jepang dulu puluhan tahun lalu belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, ke segala macam. Kemudian China juga belajar, walaupun mereka perang itu, tapi antar SDM industri pendidikannya, sektor pendidikannya saling kerjasama. Mereka yang China ke Amerika, mereka belajar, mereka serap, balik lagi, makanya balik lagi kembangkan bagi ilmu lagi. Nah, yang saya nih agak wanti-wanti ini semua, ya kita kan bicara digitalisasi. Ya. Sekarang era artificial intelligence, kita ada boleh nyebut nggak? Sedikit lah dulu ya. Kalau nggak boleh paling disensor sama tim sayangan saya ini. Ada contoh Amerika punya ChatGPT. Ya, ChatGPT. China punya DeepSeek misalnya sedang ini. Ini ke depan ya, dunia yang harus kita hati-hati ya, utamanya dunia pendidikan dan kesehatan, lambat laun akan terganti dengan adanya teknologi. Ya, contoh pendidikan. Sekarang sumber pembelajaran kan luar biasa. Saya sebagai dosen pun sekarang untuk menilai nggak cukup hanya dengan pola konvensional seperti dulu. Kenapa? Anak-anak sekarang cerdas. Mereka menggunakan ChatGPT. Buat tugas, laporan, observasi, bla 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 misalnya. Tinggal kelar kan, tinggal. Generate. Pakai nggak? Sekarang kita kan riwahnya itu ngecek itu mereka ini buat sendiri atau enggak, itu tugas utama. Dan ke depan itu sudah penelitian riset di Amerika, kampus bisa jadi hanya sebagai cap stempel karena sumber pembelajaran yang luar biasa. Sekarang kita cek lah, saya sering ketika masuk kelas, maksudnya anak-anak saya lihat gininya, kalian berapa kali masuk ke perpus? Ada yang nggak pernah sama sekali. Sudah semester 4, sudah semester 6 ada yang nggak pernah sama sekali. Coba ya. Itu kan konvensional. Mungkin positifnya udah bisa diakses di mana-mana. That's what I mean. Itu yang saya maksud. Akses sudah gampang karena sumber pembelajaran kita punya memang e-learning istilahnya. Pengembangan untuk studinya. Tapi itu ke depan itu tadi bahwa begitu cepatnya, begitu cepatnya. Satu sisi jumlah angkatan kerja kan bertambah angkatan kerja bertambah loh, ya. 2030 kita kurang lebih berbalik yang sekarang angkatan kerja sekitar 35% menuju 60-70% yang harus tanda kutip diberi makan, yang harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Sedangkan teknologi semakin banyak. Ironi kan? Betul. Teknologi mengurangi peran manusia, tenaga kerja, kemudian jumlah manusianya semakin banyak, sedangkan jumlah jenis pekerjaan yang akan tersiapkan itu akan terbatasi dengan diganti teknologi. Betul. Apalagi kan kemarin rumornya, nggak tahu ya ini gimana perkembangannya, deflasi itu kan. Itu kan memang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang dengar-dengar akan mengurangi tenaga kerja. Betul. Impact-nya ke sana. Impact-nya luar biasa. Ada pembukaan lapangan kerja untuk teknologi yang semakin berkembang digitalisasi ini. Kita kan 4.0 to 5.0 nih sebenarnya kan. Dunia termasuk Indonesia. Ada yang nambah, tapi jumlah namanya tidak sebanyak dengan jumlah yang terkurangi. Betul. Itu problem. Sorry gitu. Kalau bilang itu ya kita maksudnya sorry to say ya, kita bicara gini untuk mengantisipasi juga anak-anak kita untuk kedepannya bagaimana bersiap gitu. Iya. Bahkan gini ya, kalau mereka sudah bablas segala macam, mungkin mereka akan berpikir, kapan kita harus stop? Karena mereka nggak sadar mereka udah bablas. Nah, kalau kayak begitu pandangan orang, kapan mereka harus stop? Untuk kapan mereka harus sadar? Oh, udah bablas nih. Ketika bagaimana gitu? Untuk mereka stop. Ini yang saya sebut disruption era, ya. Waktu ini sangat sulit untuk kita tentukan karena perubahan itu kalau dulu perubahan kan ya kita bisa ngatur lagi 1 tahun, bahkan lagi 5 tahun. Kita punya perencanaan jangka panjang, jangka menengah. Sekarang second by second, detik per detik, menit per menit akan bisa cepat sekali perubahannya. Tergantung situasi global. Kita sangat tergantung situasi global. Kita menjadi warga dunia. Saya pun sebagai akademisi, kita sudah buat riset sekarang, hasilnya sekarang, besok udah berbeda di lapangan. Besok sudah berbeda. Betul sekali. Bagaimana kita bisa menentukan? Jadi memang yang terjadi, ya penentuan regulasi, penentuan aturan main itu pasti harus benar-benar agile, harus benar-benar lincah. Ya. Ketika ada perubahan,
langsung. Kita udah perubahan langsung. Satset ya? Satset. Generasi satset. Betul ya. Oh, berarti memang mereka harus benar-benar mengakui sendiri juga ya, sadar sendiri kalau sejauh mana mereka harus berkembang juga, sejauh mana mereka harus bawa produk luar ke Indonesia. Maksudnya nggak melebihi batas gitu, karena mereka juga berpendidikan. Harusnya udah paham ya sejauh mana mereka punya batasan segala macam. Betul itu sih. Ini kalau kita ngomongin soal nasionalisme kan sama globalisme ini kayak udah nggak habis-habis nggak sih? Kita akan menyinggung juga beberapa hal yang sensitif. Semua lini. Ya. Pelan-pelan ya. Ngeri bahasa soalnya gitu-gitu. Cuma nih kalau peran organisasi ya, beliau Dharma. Organisasi kepemudaan dalam melatih anak muda untuk tetap nasionalis tapi nggak anti global itu seperti apa? Dharma gimana? Kalau dari kami biasa di Menwa itu jujur ya, mungkin Pak Bli Parma ini juga kebetulan juga pembina Resimen Mahasiswa. Beliau juga mungkin sudah melihat sama olahraga. Kopinya pakai dulu. Kopi bajunya pakai dulu. Iya. Perlu diambil. Ambil dong. Oh, siap. Siap perintah. Lama dong. Iya kan, lanjut. Ya, jadi itu dah. Kami di Resimen Mahasiswa, khususnya di KOP maupun karena saya asalnya dari Udayana, itu kami perlahan-lahan, mungkin sebagian di Bali mulai melihat, kami mulai meninggalkan format lama daripada Resimen Mahasiswa. Jadi anak-anak Menwa, UNUD khususnya. Jadi sekarang kalau bisa ditanya sama Parman, kami sudah tidak pendidikan di dalam Rindam lagi. Kami tidak masuk tidak latih di barak lagi. Kami berlatih mandiri, kami panggil orang. Jadi kami lihat apa yang masih relevan dengan kami di mahasiswa, itu kami datangkan. Dan apa yang sudah tidak relevan lagi dengan di luar, itu kami panggil kami latih sendiri. Sebentar, boleh di-spill contohnya nggak? Contoh kalau kita di Menwa, pasti kalau kegiatannya apa? Pasti bikin kegiatan camp bela negara yang basisnya lebih militer, sit-up-nya. Sekarang kan, kita juga sudah pernah kerjasama dengan RRI melaksanakan kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara tingkat taman kanak-kanak. Mantap. Kalau tidak salah di tahun kemarin melibatkan, saya nggak tahu jumlahnya, yang jelas sih itu pasti ribuan karena seluruh TK PAUD di Singaraja itu luar biasa kerjasama dengan RRI. Itu kita melaksanakan PPBN. Jadi berpindah, kalau mungkin sudah dewasa itu kan ya seperti yang tadi dibilang cukup absurd lah. Mereka menemukan bentuk sendiri. Nah, daripada kita membentuk hal yang sudah terbentuk, mending kita buat fondasi aja. Jadi berpindah orientasinya yang awalnya nanti kalau mau masuk OSIS manual latih, kalau mau masuk ini manual latih. Ya udah kita latihnya di taman kanak-kanak aja. Pelan-pelan gitu. Betul, di taman kanak-kanak aja kita menciptakan suasana yang happy. Bahwa waktu saya TK saya pernah bawa bendera sambil nyanyi Indonesia Raya. Saya bangga dengan negara saya itu dari kecil aja. Nanti kan dia akan menyesuaikan sendiri dengan ininya dia, seperti itu. Kalau kami di Menwa khususnya di KOP sekarang seperti itu produk ini dalam meningkatkan nasionalisme itu. Ini kalau seandainya ya, Bli Parmo ya, kita butuh gitu satu kalimat buat anak muda pegang, ya anak muda pegang antara globalisme sama nasionalisme. Kira-kira apa kalimat itu? Ya istilahnya act lokal tapi think global. Act lokal, think global. Berpikirnya apa? Ini globalisasi kan we have to think harus berpikir gitu ya. Tantangan termasuk juga peluang yang ada di situasi global itu tadi. Baru kita act locally. Nah, act locally-nya ya sesuai dengan gini kita juga lah. Tapi style kita juga, kebutuhan kita, tapi nggak tanda kutip terlalu jauh juga dengan harapan global. Ada juga nggak ngoyo juga. Tetap juga kita dalam anggaplah paradigma nasionalisme kita. Kalau di kepemudaan sih istilahnya kita selalu dalam konteks ya paradigma mungkin sama ya, termasuk juga kita karena di Menwa. Kita tetap bisa menjadi organisasi yang terdepan dalam agent of change atau agen perubahan. Kemudian juga ada sebagai moral force. Kemudian juga social control. Ada 3 itu sebenarnya. Agent of change, agen perubahan. Anak-anak muda kita selalu menjadi pendobrak dan ini terbukti.
dalam sejarah, tercatat dalam sejarah. Ini kebetulan museumnya lagi rame. Nyambung, nyambung ini dengan cerita agak histori lah ya, karena jas merah lah, jangan sampai melupakan sejarah juga. Anak-anak muda kita dari pra kemerdekaan, merebut kemerdekaan, proklamasi. Kalau ndak anak-anak muda yang istilahnya menculik Soekarno, betul. Belum tentu kita bisa merdeka kan seperti sekarang. Kemudian ketika Orde Lama juga menuju Orde Baru, anak-anak muda juga atau mahasiswa juga. Orde Baru juga ke reformasi, anak-anak muda kita. Belum yang belakang-belakangnya, ya Sumpah Pemuda, 8 Oktober segala macam lah ya. Anak-anak muda kita luar biasa soal Indonesia, ya. Nah, cuma ke depan memang tantangan itu tadi. Kita harus juga bisa menjadi bagian yang educated. Nah, ini kan tantangan kayak sekarang snack video 10-15 menit, mendapatkan informasi. Oh, udah gini loh ternyata. Jadi ada panjang gitu di belakangnya. Perlu ditonton full, perlu ditonton full gitu loh gininya. Dan juga moral force itu tadi saya bilang. Morality, karakter, budi pekerti harus tetap kita jaga sebagai, ya kita kan selalu bangga dulu. Kita warga masyarakat dengan budaya ketimuran kita. Selalu kan bahasa ketimuran kita yang kita bawa. Sekarang mana ketimuran kita ketika moral kita terkoyak misalnya. Nah, contoh nih, mohon maaf saya selalu pesan-pesan no narkoba, ya pergaulan bebas, ya minum-minuman, judinya sekarang macam-macam juga ya. Segalanya yang tradisional. Kalau dulu sambil nyongkok macaki kan beda ya. Sekarang gini judinya sudah online. 24 jam. Sangat merusak keluarga segala macam, apalagi narkoba sudah contoh sudah banyak lah. Kalau banyak di spill ntar jadi kesinggung nanti. Lagi rame juga muda gencar dan vokal. Bahkan yang lagi rame di sosmed juga tuh kayak pertentangan gimana, kacau itu segala macam. Moga solusi selalu ada ya. Belia dan Bea. Jadi Indonesia akan tetap aman, tetap ada solusi dan mencapai keputusan yang mufakat dan sampai akhirnya Indonesia tetap benar-benar merdeka. Iya. Merdeka yang seutuhnya. Gitu. Ada nggak sih pesan tadi kan udah Beli Parmo udah cukup banyak ya menyampaikan untuk anak muda di rumah. Kalau Dharma ada nggak? Kalau dari saya itu jadikan rasa nasionalisme itu sebagai api. Sebagai api yang menjadi pembakar semangat dan membakar amarah. Karena kalau kita melihat sejarah, banyak kerajaan, banyak negara-negara yang mencapai era kejayaannya itu berdasarkan dari satu nasionalismenya dulu. Betul. Kita masuk ke sesi Batman. Better mana? Tenang ya, tinggal memilih A atau B saja. Oke. Better mana? A. Memakai produk lokal tapi minoritas. Atau B. Memakai produk luar tapi mayoritas. 3, 2, 1. A. Oke. Kita kunci. Better mana? Kerja gaji kecil tapi kontinuitas. Atau B. Kerja gaji besar tapi nggak nentu. 3, 2, 1. A. Nah, pasti. Tepuk tangannya kenceng dulu dong. Berikutnya, better mana? Idealis atau realistis? 3, 2, 1. A. Nah, sama semua jawabannya nih. Better mana? Ikut tren luar dan go internasional, atau B. Gandeng tren lokal supaya go internasional. 3, 2, 1. B. Terakhir. Oke. Sebelum kita akhiri ya. Better mana? Menjadi artis dunia tapi nggak eksis di negara sendiri, atau B. Menjadi artis tanah air nggak go internasional. 3, 2, 1. B. Wah, gerakan sama nih ya. Oke, kita kayaknya udah dulu. Next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Pastinya kalau kamu di rumah pengen kita ngangkat topik apa segala macam, tinggal komen aja. Jangan lupa di subscribe RRI Singaraja Official account YouTube kita ya. Oke. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. RRI asik. Asik. Yuk kita selangi. Kita selangi.
Habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.